Coba gue tanya ChatGPT deh. Gue tanya ChatGPT dulu ya. Halo, boleh dong perkenalkan nama lu siapa, dari fakultas mana, dan angkatan berapa? Oke, gue Fairza Arulfat, panggil Fairza. Gue dari Teknik Meteorologi UI 21. Halo, nama gue Lastri Tiara, biasa dipanggil Tiara, dari Fakultas Kedokteran, Angkatan 21. Halo, kenalin gue Hanif dari FMIPA jurusan Geologi angkatan 2022. Nama aku Helga dari FHUGM angkatan 2022. Halo, nama gue Andreas Ilham, tapi biasa dipanggil Aan. Gue dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi, angkatan 2019. Halo, nama saya Adila Alfa Krisnadi. Saya dosen di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Bidang saya Artificial Intelligence, Machine Learning, dan juga Knowledge Representation. Kali ini saya akan memberikan reaksi atas jawaban beberapa orang mahasiswa mengenai Artificial Intelligence. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Artificial Intelligence atau AI. Nah, di sini gue mau nanya nih, apa yang lu ketahui tentang AI? Yang gue ketahui tentang AI itu intinya dia kecerdasan buatan ya. Dia sebuah sistem yang dibuat manusia biar dia itu harapannya bisa berkembang sendiri lah gitu lah ya, kira-kira kurang lebih. It's an artificial intelligence yang emang tujuannya buat ngebantu kita biar bisa bekerja lebih efisien. Menurut aku sih itu. AI itu kayak suatu sistem ya yang bikin kecerdasan buatan yang menyerupai kecerdasan manusia, dan mostly tujuannya buat ngebantu pekerjaan kita sih. Mungkin itu secara simpel yang gue ketahui tentang AI. Mungkin itu sih. Oke, tadi sebagian menjawab atau merespon mengenai apa Artificial Intelligence. Jadi kalau mendengar jawaban-jawabannya, sebagian sebenarnya udah mengena dengan jawabannya. Jadi salah satu definisi dari AI memang adalah sistem atau mesin yang menyerupai atau meniru manusia. Jadi bertindak atau berpikir seperti manusia. Namun dalam definisi AI sebenarnya ada aspek lain yang tidak tercakup di situ, yaitu aspek bahwa sebuah sistem atau mesin dikatakan AI apabila dia memiliki atau berpikir atau bertindak secara rasional. Oke, bisa nggak nih sebutin beberapa AI yang lu tahu? Oke, selama ini aku sih selalu pakai ChatGPT, Perplexity, sama Quillbot. Kayak search engine dan kawan sebagainya mungkin. Ada Quillbot, terus ada juga kalau misalnya kayak udah aku sebutin tadi, kayak misalnya di TikTok yang kalau misalkan input foto tiba-tiba jadi Ghibli aesthetic gitu. Ya, tadi itu beberapa alat atau tools atau aplikasi yang cukup populer digunakan oleh banyak orang yang di dalamnya menggunakan model AI. Bahkan saya sendiri mungkin belum pernah menggunakan semuanya ya. Kalau ChatGPT sih sudah, tapi sepertinya Quillbot atau Perplexity belum. Oke, nah sekarang kan salah satu AI yang sedang terkenal tuh ada ChatGPT. Nah, kira-kira lu pernah pakai gak sih ChatGPT, dan kira-kira biasanya lu pakai ChatGPT itu buat apa sih? Jadi aku tuh pakai ChatGPT biasanya buat nyari journals, terus buat translate, sama buat nyari opini-opini tambahan aja sih, in which pekerjaan aku tuh butuhnya apa, kayak gitu. Gue itu pakai ChatGPT buat lebih ke ngecek kalimat yang gue bikin itu udah baku atau belum, itu yang pertama. Terus biasanya nge-translatein dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Gue pernah kayak konsultasi agama ya, aneh ya. Misalnya kayak dalam agama ini benernya gimana, kayak gitulah, macam-macam lah. Gue cuma butuh respon cepat aja gitu. Kalau di Google kan nggak ada artikel spesifik gitu, jarang. Jawabannya menarik ternyata. Menggunakan ChatGPT untuk nanya soal agama itu kayaknya hal yang agak nggak masuk akal sih sebenarnya, tapi ya bebas-bebas saja sih gitu ya. Lalu yang lain-lain sih penggunaan yang biasa dipakai, yang bisa dilakukan oleh orang-orang, misalnya mencari jurnal atau referensi, walaupun sebenarnya kalau kita tujuannya mencari
informasi atau mencari jurnal atau referensi, yang dihasilkan oleh ChatGPT itu belum tentu benar gitu, karena ChatGPT dia bisa menghasilkan output teks yang dia, kalau istilah teknisnya namanya berhalusinasi. Jadi ChatGPT itu bisa berhalusinasi. Kenapa? Karena dia bisa buat reference misalnya, atau bisa mengada-ada. Lu pernah nggak sih pakai ChatGPT buat nyontek di ujian? Belum, masih virgin in nyontek ChatGPT ya. Karena kalau misalnya di kedokteran kayaknya agak ujiannya teng-teng, jadi post per post kayak teng-teng, nggak mungkin ngeliat HP terus ada dokter di depan gue gitu. Sebenarnya sesuai occasion-nya masing-masing sih, karena di fakultas gue kadang-kadang ada yang open book dan diperbolehkan pakai ChatGPT, tapi kita harus mengkritik dan bisa evaluasi dari hasil ChatGPT sendiri gitu. Ya pernah lah beberapa kali, bisa dihitung jari orang banyak mungkin. Ternyata ada yang pakai ChatGPT untuk nyontek ya. Ya itu kalau buat saya sebagai dosen itu realita. Jadi kalau mau dilarang ya sebenarnya secara dari konsep kejujuran akademik ya kita harusnya tidak begitu ya. Tapi bahwa itu alatnya ada, bisa diakses oleh mahasiswa, itu sebuah kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Jadi dari sisi saya sendiri reaksinya adalah ya menerima bahwa itu kenyataan yang ada dan memikirkan bagaimana nanti ke depannya bisa justru menjadikan ChatGPT itu sebagai sesuatu yang positif gitu, bukan menjadi hal yang negatif seperti tadi. Bahkan kita bisa kalau mau dibilang dipakai untuk nyontek ya sebenarnya itu juga untuk ujian misalnya. Kalau ujian kan berarti tergantung lingkungan ujiannya, diawasinya seperti apa, sehingga kalau di situ apakah bisa pakai ChatGPT ya. Kalau tadi ujiannya langsung hadap-hadapan dengan pengujinya sama dokter misalnya gitu, suruh diuji langsung ya susah pakai ChatGPT. Tapi pada kenyataannya nanti memang bisa dipakai bahkan untuk tas-tas yang bahkan yang tidak sederhana pun sudah bisa gitu ya. Misalnya ChatGPT bisa kita suruh untuk membuat program gitu misalnya. Nah, jadi ya harus kalau soal programming yang gampang dikasih ke ChatGPT bisa langsung keluar jawabannya gitu ya. Itu contoh. Saya pernah juga mencontohkan ada salah satu task di data science, yaitu untuk melakukan namanya exploratory data analysis ya, yang dimana itu kita dikasih tabel terus nyari rata-rata dan seterusnya, bikin visualisasi. ChatGPT bisa gitu ya, cuma nggak semuanya gitu. Artinya ChatGPT kan ada versi yang berbayarnya. Nah, versi berbayarnya itu bisa dipakai, kita bisa upload kayak file seperti itu. Nah, sama satu lagi, ChatGPT itu kalau yang penggunaan biasa yang free itu kita cuma bisa chatting. Walaupun dengan memberikan prompt yang kreatif dia bisa menghasilkan banyak jawaban, tetapi yang lebih powerful sebenarnya yang memang yang berbayar ya. Yang berbayar itu dia dia punya plugin namanya. Jadi ada plugin yang disambungkan ke ChatGPT. Jadi dengan plugin itu misalnya kita bisa upload file PDF, isinya dokumen, terus kita bisa bertanya ke file PDF itu. Itu contoh yang lebih canggih. Tapi ya sebagai dalam konteks menyontek, kalau menurut saya sih ujung-ujungnya ya balik ke kita gitu. Apakah kita maunya ChatGPT lebih pintar dari kita dikendalikan oleh ChatGPT, atau sebaliknya kita yang menggunakan dengan baik. Mungkin itu kali ya. Oke. Ngomong-ngomong, rencananya kedepannya lu pengen kerja di bidang apa dan sebagai apa? Oke, pastinya gue mau kerja di bidang IT juga, dan mungkin spesifik role-nya itu gue pengennya di PM. Gue rencana di bidang geothermal sebagai engineer di sana. Buat spesialis ya, I don't know, tapi yang pasti jadi dokter sih. Gue sih pingin di R&D ya, Research and Development. Aku pengen kerja jadi corporate lawyer. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini gue bakal mau ngasih video tentang AI yang udah diimplementasiin di kehidupan kita. Amazon is quietly opening hundreds of stores like this
It feels weird, right? I feel like I'm stealing. And they don't have a cashier. Because here, new technologies are embedded into just about every part of the process. First, there's Amazon Go. It's a convenience store which is completely unmanned. To enter, you have to use an app and scan these turnstiles. And then when you're ready to leave, it automatically knows what you picked up and it charges your account. So no matter what you grab while you're in the store and whatever you put back, it just knows. And it's only when you exit that you're actually charged for what you bought. There are about 30 Amazon Go's right now in New York, San Francisco, Chicago, and Seattle, but there could be hundreds of them soon. Then there's the Amazon grocery store concept called Amazon Fresh. This is crazy because every time you put something into your cart or even take it out, the technology is able to capture it in real time. Nah, kalau lu lihat dari video sebelumnya, di situ Amazon itu udah ngilangin banyak karyawan di toko offline. Contohnya kayak orang kasir atau orang manajemen gudangnya gitu. Nah, ada juga sumber yang bilang kalau AI itu bakal ngegantiin 85 juta pekerjaan. Contohnya mulai dari kasir, waiters, akuntan, teknisi, dokter, bahkan orang yang berkarir di bidang IT pun yang ngebikin AI itu juga bisa digantikan oleh AI itu sendiri. Nah, kalau menurut lu nih, kira-kira karir yang udah lu cita-citakan itu bisa diambil alih nggak ya sama AI? Kalau menurut aku, obviously bisa. One thing that I know for sure, jawabannya adalah enggak. Kita mostly masih pakai human thinking gitu. Jawaban singkat sih menurut gua enggak ya. Mungkin untuk 10 tahun ke depan gue nggak ngerasa karir gue itu bisa diambil alih atau di take over sama AI, karena mostly dua role yang gue kejar itu UX research sama PM itu bukan hal yang itu lebih ke hubungan dengan manusia gitu. Karena kayak let's say ChatGPT aja udah bisa kayak nge-provide advice yang dibutuhkan as a corporate lawyer ke klien-kliennya. Tapi if you say dalam jangka dekat enggak, mungkin agak lama gitu. Ya, kayaknya banyak yang bilang enggak, which is mungkin optimis kali ya gitu. Soalnya kadang-kadang kalau bertanya ke orang yang berbeda, pesimis, khawatir gitu ya. Ya, kalau komentar saya sih, mungkin pertanyaannya lebih ke apakah kita perlu khawatir dengan AI bisa menggantikan pekerjaan. Bahwa ada pekerjaan yang akan hilang karena adanya AI, apalagi AI-nya semakin canggih, ya itu sesuatu yang menurut saya, saya nggak mau bilang wajar, tapi itu sesuatu yang merupakan konsekuensi dari adanya teknologi baru gitu. Jika AI-nya tambah canggih, ada pekerjaan yang hilang, tapi juga akan ada pekerjaan yang baru. Pekerjaan yang sebelumnya nggak terpikirkan gitu. Saya kasih contoh satu aja, ya. Zaman dulu nggak ada namanya prompt engineer. Apa itu prompt engineer? Itu yang kerjaannya ngasih perintah ke ChatGPT untuk ngeluarin output yang diinginkan. Sekarang sudah ada, dan itu udah merupakan bagian dari keahlian yang dicari sebenarnya gitu. Jadi karena banyak bisnis yang udah mulai pakai. So ya kalau buat saya sih teknologi itu alat yang bisa membawa hal yang positif dan juga negatif buat kita. Seperti pisau lah. Pisau itu bisa membantu kita untuk pekerjaan kita atau justru bisa menjadi senjata yang melukai kita gitu kan. Jadi ya kita ngelihatnya seperti itu. Ya, dan kita berusaha sebanyak mungkin positifnya dan mengantisipasi, memitigasi, dan juga berusaha dari awal menghindari atau menekan efek-efek yang negatif. Kira-kira gitu komentar saya soal pekerjaan ini. Oke, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan udah selesai, dan yang paling terakhir nih, boleh dong kasih satu kata buat AI. Inspirasi. Efisien. Membantu. Helpful. Breakthrough. Oke, kalau soal satu kata, kayaknya tadi udah terwakili semua. Ya helpful, ya efisien, membantu. Tapi kalau inspirasi, nggak tahu itu kata yang tepat. Tapi anyway, itu AI.